リンクスタート。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PIPERE kelas 10 MIPA, kami di sini ingin mempresentasikan sejarah Indonesia yang mengenai Kerajaan Demak. Di sini saya sebagai ketua Nurmawati membawa rekan-rekan saya yang bernama Yusti Wulandari, Ade Nuratullah, dan Karla Amalia. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme Barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka, direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Sejarahnya Kerajaan Demak terbentuk pada 1518. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. 2. Adipati Unus berkuasa 1518 hingga 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tata Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus 1488 hingga 1521. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabelang Lor. Dikutip dari buku runtuhnya Kerajaan Hindu sampai Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara 2005 karya Selamat Bojana. Pada 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono berkuasa 1521 hingga 1546 Masehi. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia lalu ke Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Belambangan, Banyuwangi pada 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. 4. Sunan Prawata berkuasa 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung menandaki akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawato, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun.
ketika Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada 1547. 5. Arya Penangsang berkuasa 1549 hingga 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadi Wijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jepang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadi Wijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadi Wijaya menduduki tahta dan dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Kehidupan masyarakat kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan masyarakat Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah lambang kebersamaan Demak sebagai kerajaan asli Islam. Bangunan Masjid Agung Demak kaya dengan ukiran bercirikan